Rencanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman kompleks parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari. Di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Demikian live viral news kali ini, Saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X
di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang.
PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran.
Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang.
Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. Melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah.
Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran.
Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang.
Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya
terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo.
Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan
Menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu.
Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu.
Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana
Pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga
Sebelumnya, Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden
terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda.
Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat,
kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya,
1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil
Dan bila dirinci, 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen.
Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya Sandi Yuanita. Istana diketahui terus bersolek menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 mendatang. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan
mondar-mandir di sekitar halaman kompleks parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari. Di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang